Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Sehat? Bersukacita? Damai sejahtera Allah tinggal dalam hati Bapak Ibu Saudara semuanya. Itulah harapan kami sebagai rohaniawan yang selalu berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya sehat, dipenuhi dengan damai sejahtera, dan bisa melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan membawakan satu renungan untuk kita semuanya terkait dengan status hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Tema yang saya bawakan adalah terikat oleh keselamatan. Terikat oleh keselamatan. Saya senang sekali kalau setiap kali membawa renungan selalu membahas mengenai keselamatan. Mengapa? Karena keselamatan ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Biarpun kita hidup 1000 tahun di dunia, kalau kita tidak memiliki keselamatan di dalam Yesus, maka itu akan sia-sia. Hanya akan sia-sia menghabiskan waktu di dunia. Karena setelah kehidupan kita di dunia ini masih ada pertanggungjawaban lagi yang disebut dengan akhirat, ya, penghakiman seperti itu. Nah, penting bagi kita atau bagi saya khususnya selalu mengingatkan bahwa keselamatan di dalam Yesus harus benar-benar ada di dalam diri kita. Kita harus mengujinya. Benarkah saya adalah orang yang diselamatkan Tuhan, atau sudahkah keselamatan itu tinggal di dalam hidup kita? Karena kalau keselamatan itu sudah ada di dalam diri kita, itu sangat memiliki kekuatan yang besar untuk mengikat kita, membawa kita ke dalam kerajaan surga. Seperti tema yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu terikat oleh keselamatan. Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-33 sampai dengan yang ke-35, tapi nanti saya akan fokus di 35-nya, ya. Roma 8 ayat 33 sampai dengan yang 35. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ya. Ini adalah satu hal yang luar biasa ketika saya renungkan dan saya mendapatkan tema dari ayat-ayat yang saya baca ini, yaitu terikat oleh keselamatan. Mengapa? Karena ternyata ketika kita sudah terikat dengan keselamatan, di ayat yang ke-35 itu akan menjadi satu jawaban yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dulu, ya, saya sempat bertanya, mengapa sih orang tidak bisa menyangkal Yesus pada saat mereka dihadapkan dengan kematian sekalipun? Mengapa sih ada orang Kristen yang tidak mau menyangkal Yesus walaupun mereka dianiaya, dikebukin sampai berdarah-darah? Mengapa mereka tidak menyangkal Yesus saja? Dan di sini kita bisa melihat bahwa ternyata itu karena mereka terikat dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka tidak punya ketakutan untuk menghadapi segala tantangan, bahkan kematian sekalipun. Mengapa? Karena kalau kita lihat di ayat 33, kita ini ternyata adalah umat atau orang pilihan Allah sendiri. Kalau kita adalah orang pilihan Allah, maka kita akan mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Bukti bahwa kita menerima keselamatan di dalam Kristus adalah ketika kita menerima Yesus, mengaku dengan mulut kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan dari Allah itu turun atas kita dan tinggal dalam hati kita, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kita menjadi umat pilihan Allah, kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan ketika dibenarkan oleh Tuhan, kita sadar bahwa kita milik Allah. Dan pada waktu kita menghadapi keadaan sulit, kita tidak akan bisa menyangkal Yesus. Walaupun mungkin kematian, ya. Kematian menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Ini adalah hal-hal yang sulit yang terjadi di dalam setiap kehidupan manusia. Coba bayangkan. Penindasan itu adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi siapapun. Jangankan penindasan, penganiayaan oleh iman, ya.
Penindasan pada saat Bapak Ibu Saudara kerja di satu kantor atau pabrik lalu kemudian dijadikan sebagai orang yang gampang kalah, pokoknya dianggap remeh, di apa segala macam, tertindas dalam hal kebebasan dan sebagainya. Pasti Bapak Ibu Saudara merasa bahwa nggak nyaman sekali dengan kondisi seperti itu. Lalu kemudian kesesakan, di mana ketika saya berharap begini tidak ada yang menolong, saya sedang membutuhkan ini tidak ada yang menolong dan tidak ada yang peduli. Hidup sangat tidak mengenakan sekali. Dalam kondisi sesak, itu bisa membuat kita atau orang yang tidak berpikir tentang keselamatan di dalam Yesus mengambil jalur gampang aja. Meninggalkan Yesus dengan mudah. Tetapi karena kita adalah umat pilihan Allah, kesesakan itu tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Walaupun kita susah, kita akan tetap pegang bahwa Yesus itu adalah Tuhan saya. Saya tidak akan meninggalkan Yesus. Karena kita sudah terikat dengan keselamatan. Penganiayaan ini mungkin dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di daerah garis keras ya, ajaran-ajaran keras gitu ya, sehingga mereka dianiaya dan sebagainya. Mungkin ada di penjara, mungkin ada yang disiksa dan sebagainya. Itu tidak akan bisa membuat mereka atau kita meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena kita adalah pilihan Allah dan kita sudah terikat dalam keselamatan. Lalu kemudian di sini ada kelaparan. Adakah orang yang ketika lapar meninggalkan Yesus? Hal yang sering saya dengar ya, itu sangat menjadi hal yang miris buat saya. Ketika ada satu cerita, saya tidak tahu kebenarannya ya, satu tempat ketika mereka belum pernah menikmati enaknya mie instan dan sebagainya, lalu kemudian dikasih itu untuk meninggalkan Yesus dan mereka melakukan. Saya tidak tahu ini benar atau enggak. Kalaupun benar, ini sangat disayangkan sekali. Artinya mereka tidak menerima keselamatan itu yang sebenarnya, sehingga mereka tidak terikat dengan keselamatan dan meninggalkan Yesus hanya karena keinginan untuk makan. Ya, ternyata kelaparan juga bisa membuat kita atau orang Kristen meninggalkan Yesus karena mereka ternyata belum terikat dengan keselamatan. Lalu kemudian ketelanjangan, bahaya atau pedang. Ya. Segala hal yang sulit selama kita belum terikat dengan keselamatan di dalam Yesus, kita akan lebih mudah meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Jadi, yang saya sampaikan bagi kita semua pada hari ini adalah terikat oleh keselamatan membuat kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah kita sudah terikat oleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Jika Bapak Ibu Saudara sudah terikat, maka Bapak Ibu Saudara dalam hal apapun tidak akan pernah yang namanya mengkhianati Tuhan. Tetapi kalau ditemukan Bapak Ibu Saudara mengkhianati Tuhan, artinya keselamatan itu ternyata belum sampai kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika memang itu terjadi, datanglah kepada kami rohaniawan untuk minta bimbingan kembali. Kami sebagai hamba Tuhan akan memberikan bimbingan untuk meyakinkan bahwa kita memang harus terikat dengan keselamatan, sehingga ketika keadaan sulit datang, kita tidak meninggalkan Tuhan, dan ketika pada waktunya kita harus menghadap Tuhan, nama kita ada dalam kitab kehidupan. Teruslah bertumbuh di dalam Tuhan, sebab Roh Allah akan selalu membimbing kita, dan kita akan ada dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, sebab kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami harus terikat dengan keselamatan di dalam Engkau Tuhan, agar kami tidak meninggalkan Engkau, menyangkal Engkau. Sebab kami tahu ketika kami terikat oleh keselamatan di dalam Engkau, maka Engkau sendirilah yang akan mempertahankan kami Tuhan. Bimbing kami jika kami ada keraguan tentang hal ini. Kuatkan kami untuk kami bisa menghadapi segala kesulitan, karena kami percaya Engkau ada dalam diri kami. Ya Roh Kudus, kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka selalu sehat,
dan damai sejahtera Tuhan atas mereka semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk renungan hari ini. Haleluya. Amin.